الله الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما ووعد من لزم الصراط أجرا جزيلا وثوابا عظيما وتوعد من حاد عنه بأن له عذابا أليما أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وزد وبارك على النبي المختار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار والأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى دار القرار وسلم عليهم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز الغفار فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah di hari yang mulia ini kita basahi lisan kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan lafal alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah zat yang telah menghamparkan bumi sebagai tempat berlabuh dan menghiasi jiwa kita dengan iman sebagai kompas kehidupan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada sang pembawa lentera kebenaran, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang tidak hanya membangun rumah ibadah namun juga membangun pondasi kemanusiaan yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lupa khatib juga berwasiat kepada, khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah Jumat, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan itulah yang senantiasa akan membawa keberuntungan kita baik di dunia maupun di akhirat. Saat ini kita tengah berada di bulan Shafar atau di pertengahan bulan Shafar, bulan kedua dari 12 bulan di kalender Hijriah. Di antara keunikan bulan Shafar adalah adanya kepercayaan sebagian kalangan bahwa bulan Shafar ini adalah bulan yang penuh dengan kesialan, bulan yang penuh dengan kenahasan, khususnya di hari Rabu terakhir di bulan Shafar, yang sebagian daerah biasa disebut dengan istilah Rabu Wekasan. Akibat dari keyakinan tersebut, di bulan Shafar ini sebagian orang merasa khawatir untuk melaksanakan pernikahan, untuk mengambil keputusan penting, untuk mengeksekusi rencana bisnis, untuk melakukan perjalanan jauh dan lain sebagainya, karena takut tertimpa kesialan saat melakukan hal itu semua. Lalu bagaimana pandangan Islam terkait kepercayaan bahwa Shafar adalah bulan sial atau naas ini? Jamaah Jumat rahimakumullah, mari sejenak kita perhatikan hadis yang diriwayatkan hadis riwayat dari Al-Bukhari yang mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarah wala hamata wala safar
Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tidak boleh meramal dengan burung, tidak boleh berprasangka buruk akan datangnya bencana, dan tidak ada keburukan atau kenaasan atau kesialan di bulan Safar. Masyarul muslimin rahimakumullah, penting untuk kita ketahui bahwa keyakinan tentang kesialan dan kenahasan di bulan Safar bukan hanya ada di kalangan sebagian umat Islam di Indonesia saja. Ternyata kepercayaan sejenis ini adalah warisan di zaman jahiliyah. Di dalam kitab Sunan Abi Daud terdapat hadis yang menyinggung hal ini. Disebutkan ada seorang sahabat menyampaikan kabar kepada Nabi mengenai kepercayaan orang jahiliyah terkait kesialan di bulan Safar ini. Hadis tersebut mengatakan, sami'tu an ahlal jahiliyata yastashnimuna bi Safar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la Safar. Aku mendengar bahwa orang-orang jahiliyah meyakini kesialan pada bulan Safar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kesialan di bulan Safar. Lebih jauh lagi di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah, bahwa ketika Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, ditanya tentang kesialan dan kebahagiaan atau keberuntungan, serta tentang hari-hari dan malam-malam yang tepat untuk mengadakan perjalanan atau perpindahan, maka jawaban beliau adalah seperti berikut. May yas'alu 'anil nahasi wa ma ba'dahu la yujabu illa bil i'radi anhu wa tasfihi ma fa'alahu wa yubayyinu lahu qabhahu wa an dhalika min sunnatil yahudi la min hadyil musliminal mutawakkilina ala khaliqihim wa bari'ihim alladhina la yahsabuna wa ala rabbihim yatawakkalun wa ma yunqalu minal ayyamil manqutatin wa nahwaha an Ali karramallahu wajhah batilun kadzabul la asla lahu falyahdar min dalik wallahu a'lam. Barang siapa bertanya tentang hari sial dan sebagainya, maka tidak perlu dijawab pertanyaan tersebut kecuali dengan sikap memalingkan diri darinya sebagai tanda kebencian terhadap apa yang ditanyakan dan membodohkan apa yang ia lakukan itu dan menerangkan keburukan tersebut kepadanya. Sesungguhnya semua itu merupakan tradisi orang-orang Yahudi dan bukan termasuk ajaran kaum muslimin yang senantiasa berserah diri kepada Sang Maha Pencipta, yang tidak main hitung-hitungan ramalan keberuntungan dan terhadap Tuhannya selalu bertawakal. Dan apa yang dikutip dari sahabat Ali karramallahu wajhah tentang hari-hari naas, hal tersebut adalah batil dan dusta serta tidak ada dasarnya sama sekali. Maka berhati-hatilah dari itu semua. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, tentu kita harus kritis dan meluruskan kepercayaan batil seperti ini. Keyakinan bahwa bulan Safar penuh dengan kesialan dan membawa kenahasan adalah warisan dari tradisi Yahudi, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, dan juga residu dari tradisi jahiliyah sebagaimana yang diungkap dalam Sunnah Abi Daud tersebut di atas. Keyakinan seperti itu setidaknya memiliki efek buruk sebagaimana berikut. Yang pertama, dapat menodai akidah dan ketauhidan kita sebagai umat Islam. Akibat dari keyakinan tersebut, kita menjadi percaya bahwa makhluk, waktu atau hal lainnya memiliki kekuatan untuk mencelakakan manusia.
Yang kedua, dapat merusak mental kita jika kita percaya pada kesialan, kenahasan suatu waktu tertentu. Kita akan hidup dalam pesimisme dan dihantui keraguan-raguan, bahkan juga ketakutan untuk melangkah. Dalam akidah Islam, segala kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudarat, semua hanya dapat terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kalender atau waktu tertentu. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jamaah Jumat rahimakumullah, secara prinsipil semestinya kita sadari bahwa seluruh detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, bahkan tahun yang kita lalui hanya berisi kesialan dan kenahasan serta kerugian bagi kita semua, kecuali jika kita menjalani semua waktu tersebut dalam bingkai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memanfaatkannya untuk beramal soleh serta saling mengingatkan satu sama lain tentang kebaikan. Bukankah kita sudah hafal dan mengerti firman Allah yang sering kita baca ketika kita sholat? Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Demikianlah yang bisa khatib sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menghindarkan kita dari berbagai kepercayaan dan keyakinan yang dapat menggerus keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan keyakinan kita bahwa hanya kepadanyalah kita berlindung dan hanya kepadanyalah kita berserah diri. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk dapat mengisi setiap waktu yang berjalan dalam hidup kita ini dengan amal solih yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.